Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lilis Eryani, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SDN 01 Kunukut. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Fitriani SPDI, guru agama Islam di SDN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa Ibu Lilis. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini ya, dan tujuan kita adalah untuk melakukan percakapan praobservasi ya. Adapun tujuannya itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Dan kita juga akan melakukan kegiatan ini untuk pembelajaran ya, pembelajaran apa nantinya akan Ibu lakukan ya, bagaimana prosesnya. Nah, sebelumnya kegiatan ini juga nantinya tujuannya adalah untuk agar Ibu nanti lebih siap ya saat observasi, kemudian dapat apa perkembangan yang baik. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan akan saya sampaikan di sini ya. Kira-kira nih apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nantinya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, karena kebetulan ini tentang Al-Quran, yaitu Quran surah pilihan, surah pendek pilihan, Quran surah Al-Fil. Jadi tujuan pembelajarannya adalah anak-anak ini dapat memahami isi dari Quran surah Al-Fil itu dengan baik dan benar. Dan selanjutnya anak-anak ini juga dapat membaca Quran surah Al-Fil ini dengan tartil. Nah, itu tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini. Berarti tujuannya adalah anak-anak bisa memahami surah Al-Fil dan mereka juga bisa membaca dengan baik dan benar. Ibu, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu sampaikan untuk ketercapaian nantinya? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini, tentunya saya sangat mengharapkan anak-anak ini dapat ataupun mampu membaca surah Al-Fil ini dengan lancar. Dan lancarnya juga tidak hanya sekedar lancar, tetapi anak-anak juga dapat membaca Quran surah Al-Fil ini dengan baik dan benar, dengan tartil sesuai dengan tajwid yang benar Ibu ya. Kira-kira nih bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau mungkin dari model pembelajarannya Ibu? Adapun strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu saya menggunakan pendekatan scientific learning dengan model pembelajaran discovery learning. Di sini anak-anak nantinya akan saya pandu dulu dalam bagaimana cara membaca Quran surah Al-Fil ini dengan baik dan tentunya dengan benar. Nah, lalu setelah itu anak-anak akan membaca dengan secara klasikal, kemudian dengan cara kelompok, kemudian mungkin dengan teman sebangkunya. Lalu kita dengarkan juga lewat, mungkin akan kita lewat maksudnya dengan video pembelajaran dengan video pembelajaran cara membaca Quran surah Al-Fil ini dengan tartil. Baik Ibu, berarti tadi Ibu akan membuat rancangan pembelajaran itu dari strategi pembelajaran Ibu menggunakan saintifik ya, kemudian dari modelnya Ibu menggunakan strategi discovery learning. Baik, kemudian Ibu bagaimana nih dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media pembelajarannya yang pertama yang ingin saya gunakan yaitu multimedia speaker, jadi biar suara pada saat menyetel video itu besar, bisa didengar lah oleh anak-anak, handphone. Kemudian ada bahan tayang yang nanti akan saya tayangkan, seperti itu. Berarti ada beberapa video. Nah, kira-kira nih kapan waktunya, kemudian kegiatannya akan dilakukan di hari apa dan kelas berapa nanti nih rencana Ibu untuk melakukan pembelajaran ini? Pembelajaran ini rencananya akan saya sampaikan pada semester 2. Semester 2 pas pokok pembahasan pertama di minggu pertama.
di semester 2 nanti. Di kelas berapa nih Bu? Di kelas 4. Oke. Oke. Berarti nanti akan disampaikan di semester 2 hari Rabu minggu pertama itu di kelas 4 Ibu ya. Nanti kan kalau saat Ibu penjelasan nanti Ibu di kelas, artinya saya juga ikut sana, saya juga ikut mengobservasi Ibu nantinya. Saya akan belajarnya pembelajaran. Nah, kira-kira nih apa hasil yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Hasil yang kita yang apa tadi? Yang Ibu dapatkan yang saya dari dapatkan hasil percakapan dari kita hari ini adalah paling tidak karena nanti akan ada dipantau pembelajaran yang akan saya sampaikan, tentunya saya akan menyiapkan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan hasil ini kan nantinya pasti akan dievaluasi dan tentunya saya juga akan menerima evaluasi, mungkin juga perbaikan-perbaikan yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Ibu Lilis ketika Ibu Lilis mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Artinya mungkin dengan kegiatan pra observasi ini Ibu akan lebih Menyiapkan siap, diri, kemudian ya. Ibu juga akan lebih Terima percaya kasih, diri Ibu ya. atas waktunya ya. Ibu Lilis. Dan semoga Ibu nanti dapat melaksanakan pas observasi nanti bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan kemudian sampai bertemu di hari observasi Ibu ya, sesuai dengan jadwal Ibu buat. Kemudian nanti setelah observasi kita lakukan, nanti akan ada pasca observasi Ibu yang akan kita lakukan. Oke, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lilis Eryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 01 Kunukut, Kabupaten Sintang. Saya masih ditemani Ibu Fitriani sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Baik. hari ini kabarnya sehat. Alhamdulillah. Nah baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan proses observasi kelas yang telah dilaksanakan Ibu kemarin ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, kita mulai dengan pertanyaan pertama Ibu terkait dengan berjalannya observasi kelas yang telah Ibu laksanakan. Mengenai perasaan saya terkait dengan berjalannya observasi kelas yang sudah saya lakukan tadi, tentunya di awal berasa canggung ya Bu Lilis, maklum karena biasanya kita kan tidak ada yang mengamati, tapi kali ini pembelajaran yang dilakukan itu diamati secara sadar dan juga divideokan. Namun hal itu juga tidak berlangsung lama. Setelah itu ya seperti biasa saja. Dan perasaan saya juga sangat senang tentunya karena hal ini pasti akan memberikan masukan-masukan dan juga perbaikan pada saya agar kedepannya itu lebih baik lagi. Baik, tentu juga ya sama juga ya Ibu ya, dengan yang lainnya pasti juga akan merasa canggung yang biasanya kita mengajar itu tanpa diawasi. Nah sekali ini saat ini Ibu diawasi, mungkin tentunya tetap ada perasaan canggungnya. Bisa diceritakan, ceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, langkah-langkah dan tahapan apa nih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oh iya. Adapun langkah-langkah dan juga tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan untuk area pengembangan, khususnya pembelajaran pada materi surah Al-Fil tadi ini adalah dengan memutarkan video pembelajaran dan memperdengarkan kepada siswa ataupun peserta didik tentang pelafalan dalam membaca Quran surah Al-Fil ini dengan benar. Dan juga video yang kita putar ini itu adalah video pembelajaran Quran surah Al-Fil metode Umi yang sudah sesuai dengan ilmu tajwid yang ada. Dan ini kita perdengarkan secara berulang-ulang kepada siswa, tidak hanya pada saat pembelajaran satu kali pertemuan tadi, akan tetapi juga untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya juga akan terus kita ulang seperti itu sampai anak-anak itu sudah
terbiasa dan bahkan mungkin sudah dapat menghafal dengan lancar surah Al-Fil itu, dan nantinya ini juga akan kita jadikan pembiasaan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Baik, berarti tadi Ibu telah membuat video pembelajaran Ibu ya, Ya. dengan metode UMI, dan kemudian nantinya hal ini akan dijadikan sebagai pembiasaan. Ya. Artinya sebelum anak memulai pembelajaran akan lakukan pembiasaan seperti ini. Area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi, apakah berhasil atau tidak ini? Untuk keberhasilan ini, berhasil atau tidaknya, tentunya apabila kita sudah memperdengarkan ini secara rutin, secara berulang-ulang kepada siswa, dengan sendirinya siswa itu pasti akan sudah terbiasa dengan membaca surah Al-Fil ini dengan baik dan benar, dengan tajwidnya juga sudah benar secara tartil seperti itu, Ibu. Ya. Baik, jadi artinya dengan pembiasaan nanti lama-lama anak itu akan terbiasa. Ya. Yang kegiatan seperti ini. Menurut kurangan atau mungkin pasti ada nih kendala yang Ibu hadapi selama melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini nih. Kendala yang saya hadapi selama proses pembelajaran, khususnya untuk pelajaran Al-Quran ini adalah anak-anak yang masih kemampuan membaca Al-Qurannya itu rendah. Nah, itu menjadi kendala bagi saya, karena memang mereka ini karena kemampuan membaca Al-Qurannya rendah, jadi otomatis pelafalan mereka dalam membaca Al-Quran, dalam membaca surah-surah pendek itu agak susah. Nah, itu kendala yang... Bagaimana nih hal itu bisa terjadi? Bagaimana nanti Ibu menyikapi ini? Hal ini bisa terjadi mungkin disebabkan karena kurang kuatnya kemauan dari siswa itu untuk mau belajar membaca Al-Quran, dan juga kurangnya dorongan ataupun motivasi dari orang tua kepada anak-anaknya tentang pentingnya kita untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, dan saya menyikapi hal ini, tentunya saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada siswa bahwa sangat penting sekali untuk siswa itu belajar membaca Al-Quran, dan jangan malas, jangan pernah bosan sampai kalian bisa, karena ini sangat-sangat berguna bagi anak-anak tentunya untuk kedepannya, tidak hanya untuk dunia mereka, tapi juga untuk akhirat mereka juga membaca Al-Quran ini sangat penting, dan itu sering sekali saya ingatkan kepada anak-anak seperti itu. Artinya Ibu akan mengambil sikap lain ya, dengan kurangnya kemampuan tadi kan, menyikapi bagaimana anak-anak ini bisa minat belajarnya itu lebih tinggi ya. Saya juga sering menganjurkan kepada anak-anak untuk mencari guru ngaji ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan TPA yang ada di kampungnya ataupun ada di sekitar rumah mereka. Berarti itu nanti rencana yang akan Kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan ini nih? Ya, tentunya karena saya sudah tahu ya itu kendala yang ada, tentunya rencana ini karena sudah dievaluasi itu akan saya laksanakan ke depannya, dan itu akan terus rutin saya ingatkan kepada anak-anak. Baik, luar biasa sekali Ibu ya. Terima kasih ya atas jawaban yang Ibu berikan. Mudah-mudahan semua yang Ibu rencanakan ini secepatnya bisa direalisasikan. Ya, baik. Demikianlah percakapan pasca observasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.